Shalom, bersama saya Pendeta Reza Abraham dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat 5 menit. Di pelajaran yang keempat di triwulan ini kita belajar tentang membagikan misi Allah. Mari kita lihat pelajaran di belakang ini. Saya membuat sebuah bagan atau sebuah skema untuk memudahkan kita mengerti pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Saya mulai dari Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Ini adalah ayat hafalan pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35, Yesus berkata, "Kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi." Poinnya ada di saling mengasihi. Kenapa? Karena dikatakan di ayat itu juga bahwa Yesus mengasihi kamu. Karena Yesus mengasihi, maka kamu sebagai murid-muridnya juga harus saling mengasihi. Kita bisa lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Kita lebih jauh lagi ditekankan di sana bahwa Tuhan itu kasih. Inilah yang disebut dengan karakter Tuhan. Karakter Tuhan adalah kasih. Yesus adalah Tuhan, dia memiliki karakter kasih. Itulah sebabnya kasih ini sangat penting di dalam kehidupan. Karena kasih adalah karakter dari Tuhan. Karena Tuhan memiliki karakter kasih, maka kita sebagai umatnya, kita sebagai murid-muridnya harus memiliki karakter kasih itu di dalam kehidupan. Sepanjang minggu ini kita belajar tentang pengalaman hidup seorang yang bernama Abraham di masa yang lalu. Abraham juga memiliki karakter kasih di dalam hidupnya. Dan karakter kasih Abraham itu diwujudkan dalam 3 hal kehidupannya. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Kasih Abraham diwujudkan dalam hal keramah tamahan. Dalam cerita ini, kita melihat Abraham sedang duduk di depan tendanya. Kemudian dia melihat ada 3 orang asing lewat. Abraham tahu bahwa 3 orang asing yang lewat ini dalam perjalanan yang jauh membutuhkan tempat tinggal untuk istirahat sementara, makan dan minum. Itulah sebabnya Abraham tahu dia juga dipanggil untuk misi. Untuk mewujudkan misi keselamatan, dia nyatakan melalui keramah tamahan. Abraham datang kepada 3 orang ini dan mengatakan mampir dulu, istirahat, makan, minum, kemudian lanjutkan perjalanan. Dan Abraham kemudian datang kepada istrinya untuk meminta dibuatkan roti bundar, datang kepada bujangnya untuk menyembelih binatang dan menyajikan makanan daging. Kemudian 3 orang ini makan, minum, dan beristirahat. Abraham tahu kebutuhan mereka. Dan Abraham penuhi dengan keramah tamahan. Karena panggilan misinya simple dan sederhana. Untuk menyampaikan misi itu, dia nyatakan dengan keramah tamahan kepada ketiga orang ini. Jadi yang pertama, kasih Abraham diwujudkan dalam keramah tamahan. Kemudian yang kedua, dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai 33. Kasih Abraham diwujudkan dalam hal kebaikan. Ya, 3 orang ini ternyata makhluk surgawi. 2 malaikat, 1 Tuhan sendiri. Dan Tuhan pada waktu itu menyampaikan kepada Abraham rencananya untuk membinasakan kota Sodom dan kota Gomora. Kenapa? Karena kota Sodom dan kota Gomora ini penduduknya sangat jahat sekali. Tapi Abraham tahu dia dipanggil untuk misi. Kasihnya diwujudkan melalui kebaikan. Bagaimana caranya? Dia menawar kepada Tuhan. Tuhan, kalau boleh, kalau ada 50, janganlah dibinasakan. Kalau boleh 45. Kalau 40, 30, 20, sampai 10. Dan Tuhan mengabulkannya. Kenapa Abraham sampai mau menawar seperti itu? Karena dia tahu dia dipanggil untuk misi. Abraham tahu meskipun kota Sodom dan Gomora orang-orangnya jahat. Tapi selagi mereka hidup, mereka memiliki peluang dan harapan untuk bertobat. Abraham menginginkan orang-orang yang di kota Sodom dan Gomora itu selamat. Mereka bertobat, mereka diselamatkan. Itulah sebabnya dia wujudkan kasih itu dalam kebaikannya. Dia peduli kepada orang-orang Sodom dan Gomora. Itu yang kedua, kasihnya diwujudkan dalam kebaikan. Kemudian yang ketiga dalam Kejadian 18 ayat 23 sampai 32. Kasih Abraham diwujudkan dalam hal berdoa. Dari mana berdoanya itu? Ya ketika dia sedang berbincang-bincang dengan Tuhan yang pada waktu itu datang. Ini sebagai simbol lambang dia sedang berdoa. Doa pengantaraan. Abraham berdoa untuk orang-orang Sodom dan orang-orang Gomora. Dan doanya itu diwujudkan melalui permintaannya supaya mereka diselamatkan dan jangan dibinasakan. Meskipun pada kenyataannya saat itu tidak sampai 10 orang yang benar di hadapan Tuhan. Hanya 3 yang diselamatkan. Lot bersama juga dengan kedua anaknya. Kenapa? Karena semuanya adalah pilihan kehidupan dari orang-orang yang ada pada saat itu. Artinya doa pengantaran itu penting. Karena dengan berdoa di sana, itu menyatakan bahwa kita peduli, Abraham peduli,
Dan doa itu juga bermanfaat untuk misi ketika Tuhan menyelamatkan orang-orang yang ada yang ketika itu kita doakan. Jadi kasih Abraham diwujudkan melalui berdoa, yaitu doa pengantaran. Inilah 3 hal yang kita dapatkan. Kasih Abraham diwujudkan dalam keramah tamahan, diwujudkan dalam kebaikan, diwujudkan dalam berdoa kepada Tuhan. 3 hal ini tentunya kita harus praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk misi menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Saudara kita, sahabat kita, teman kita, tetangga kita. Kita harus memiliki karakter kasih. Dan karakter kasih itu harus diwujudkan dalam hal keramah tamahan, kebaikan, dan kita berdoa kepada Tuhan. Inilah ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati.